语言爬满了甲骨。Kamu jelas sudah mati, jadi mengapa kamu masih memiliki kekuatan bertarung seperti ini? Mata Yin Yi memerah. Dia benar-benar tidak mau dibunuh di sini. Dia tiba-tiba akan mati di bawah tangan orang mati. Ekspresi kakek hantu acuh tak acuh. Dia tidak memperlakukan pembunuh pada tingkat ini sebagai orang penting. Pedang patah di tangannya terangkat lagi, dan mulai melahap pancaran pedang hitam. Hantu tua, saat itu, negara surgawiku bisa membunuhmu, dan sekarang, aku juga bisa menghapusmu dari dunia ini. Yin Yi berteriak dengan ganas. Jari-jarinya seperti pisau saat mereka dengan cepat mengiris kehampaan, menuliskan beberapa tulisan suci. Pukulan itu bersinar cemerlang di udara tanpa berhamburan. Selain itu, dia mengeluarkan altar kecil setinggi 3 kaki. Itu sepenuhnya merah dan memiliki simbol yang diukir di seluruh permukaannya. Dia mulai mengucapkan mantra dari mulutnya, seolah-olah dia sedang mencoba memanggil sesuatu. Dalam sekejap, langit menjadi gelap, dan suara menderu bergema di udara. Garis-garis petir merah meretas di langit. Membunuh. Yin Yi mempertaruhkan segalanya di telepon. Dia menyalakan darah jantungnya dan melakukan semacam ritual aneh. Orang bisa samar-samar melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka semua mengaum, membentuk gelombang kebencian yang tak terbayangkan yang bergabung bersama untuk membentuk iblis berwarna darah. Itu bergegas menuju kakek hantu. Si Hao menggigil dalam hati. Aura iblis berdarah itu terlalu kuat, membuat orang lain merasa jiwa mereka menjadi tidak stabil. Apakah ini jiwa-jiwa yang dipanen selama pengorbanan darah negara surgawi? Mata kakek hantu melonjak dengan cahaya, mengungkapkan niat membunuh. Sayang sekali hanya sebagian dari jiwa yang dikumpulkan dari pengorbanan darah di wilayah banjir. Kebanyakan dari mereka berhamburan. Ini adalah altar surgawi yang diberikan kepada saya oleh para pendahulu negara surgawi saya, kata Yin Yi. Sebuah hu terdengar. Bulu merah tua tersapu ke udara. Iblis berwarna darah itu menjadi lebih besar. Itu menyodorkan tombak merah di tangannya ke arah kakek hantu. Suara wuwu yang memekakkan telinga merobek udara. Pedang kakek hantu turun. Tombak merah terus retak terpisah. Kemudian, dia mengacungkan pedangnya lagi, dan iblis besar berwarna darah itu segera terpotong di pinggang. Energi darah tersebar di mana-mana. Dewa iblis tidak terbatas dan tidak terukur. Membunuh. Teriak Yin Yi. Dia sepertinya sudah gila. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dan bahwa hanya dengan memusnahkan kakek hantu akan ada kesempatan baginya untuk mempertahankan hidupnya. Karena itu, dia berhati-hati terhadap angin dan berusaha sekuat tenaga. Darah mengalir keluar dari dadanya. Dia menyalakan darah jantungnya dan mengaktifkan altar itu, mengirimkan sosok iblis satu demi satu. Segera setelah itu, kakek hantu terperangkap di dalam. Iblis melolong di sekelilingnya dan arwah yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat. Mereka semua berubah menjadi iblis darah, muncul di mana-mana dan tampaknya mustahil untuk diberantas sepenuhnya. Hantu tua, kamu seharusnya menghilang saja. Yin Yi berteriak keras. Kakek hantu tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat pedang patah itu tinggi-tinggi ke udara dan menebasnya ke bawah. Ini bukan energi pedang, melainkan dunia yang diciptakan oleh pedang. Itu berubah menjadi dunia yang tidak ada bandingannya. Sosok-sosok kosong memenuhi langit. Semua iblis dihancurkan, sepenuhnya dimusnahkan oleh pedang. Petir darah di sekitarnya, awan hitam, dan yang lainnya semuanya menghilang. Dunia yang jernih dan cerah muncul kembali. Dunia dalam pengorbanan darah, dewa negara surgawi akan muncul kembali. Yin Yi meraung keras. Tubuhnya sudah mulai mengerut. Dia terus membakar darah esensinya untuk membantu altar ini menampilkan kekuatannya. Kakek hantu berjalan keluar, mengarahkan pedangnya ke depan. Altar merah terang itu mengeluarkan suara kaca. Itu mulai retak, dan kemudian meledak sepenuhnya. Yin Yi tampak seperti ketakutan. Artefak magis leluhur yang begitu kuat dihancurkan begitu saja, seolah-olah itu rapuh seperti vas keramik, hancur di bawah satu serangan pedang. Ini terlalu sulit untuk dia terima. Dia menggerakkan sayap surgawi peraknya,
membangkitkan angin kencang untuk melarikan diri secepat yang dia bisa dari tempat ini, tetapi pada akhirnya tetap sia-sia. Cahaya gelap melintas, dan cahaya pedang melonjak. Sayap peraknya jatuh dan darah memercik kemana-mana. Yin Yi jatuh ke bawah, keadaan tubuhnya yang keriput tampak seperti hantu. Bagaimana kamu begitu kuat? Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Dia benar-benar akan mati di bawah tangan orang mati. Ini hanya terasa terlalu absurd dan menyedihkan. Aku mati di bawah pedang yang datang dari atas kubah surga. Sisa-sisa jiwaku disegel oleh tiruan kehendak paling kuat dari pedang pembunuh negara surgawimu. Jika saya tidak melakukan kontak dengan teknik misterius negara surgawi Anda, saya tidak akan bisa bangun. Kakek hantu berbicara, wajahnya penuh penyesalan. Dia tidak bisa menunggu sampai orang-orang dari masa lalunya datang dan hanya bertemu dengan individu generasi muda yang hanya menyalakan api surgawinya. Ini adalah terakhir kalinya dia bisa muncul. Ketika Si Hao mendengar ini, dia gemetar dalam hati. Pedang berkarat yang dimasukkan ke dalam kepala kakek hantu itu ternyata telah disempurnakan oleh kehendaknya yang paling kuat. Sekarang setelah larut, dia benar-benar hidup kembali. Dan sebagai hasilnya, dia menjadi kuat di luar imajinasi. Hanya saja, semuanya disempurnakan oleh kehendak kosong. Jika dia masih hidup dengan daging dan darah, seberapa kuat dia? Benar-benar tidak mau. Yin Yi berteriak keluar sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Kakek hantu juga tidak banyak bicara. Sebuah pedang terhunus, membuat kepala Yin Yi terbang secara diagonal. Itu kemudian meledak di udara, berubah menjadi kabut berdarah. Tubuh dan jiwanya dengan demikian dimusnahkan. Itu hanya yang mudah. Eksistensi yang kuat dengan nyala api surgawinya bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari kakek hantu. Si Hao sangat kagum. Ini adalah definisi ahli yang benar-benar kuat. Dunia menjadi tenang. Hanya dua orang yang tersisa, satu tua, satu muda. Pikiran Si Hao naik dan turun, merasa sangat tidak nyaman. Perjuangan pahit yang sudah ia antisipasi tidak kunjung tiba, dan pada akhirnya lawannya justru mati begitu saja. Aku akan menghilang, dan mustahil bagiku untuk muncul kembali, kata kakek hantu. Ekspresi wajahnya tenang, hanya membawa sedikit penyesalan. Senior, Si Hao tidak mengatakan apa yang benar untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia memberitahu kakek hantu tentang bagaimana pohon anggur surgawi tumbuh dan sekali lagi berakar. Ini adalah berita terbaik yang pernah saya dengar sebelum kematian terakhir saya. Pohon anggur itu seperti anak saya. Ekspresi kakek hantu menjadi lembut saat dia mengingat masa lalu dengan penuh kasih. Ada suka, tapi juga duka. Senior, maukah kamu pergi dan melihatnya? Si Hao bertanya. Aku tidak akan melakukannya. Ini adalah kehidupan barunya, jadi seharusnya tidak ada lagi kenangan tentangku. Kakek hantu menggelengkan kepalanya. Kemudian, tempat ini menjadi jauh lebih tenang. Tidak ada kata-kata, hanya suara angin yang bertiup melewatinya. Kehidupanku ini, hanya setelah waktu yang lama kakek hantu menghela nafas ringan. Dia memandang Si Hao dan berkata, bakat bawaanmu luar biasa. Apakah Anda bersedia untuk kembali ke surga mending sekte di tempat saya? Dia adalah murid yang ditinggalkan. Ini adalah sesuatu yang selalu menggerogoti pikirannya, serta penyesalan yang belum selesai. Si Hao membuka mulutnya. Meskipun dia menghormati kakek hantu, benar-benar tidak ada cara untuk menerima permintaannya ini. Terlalu sulit untuk menyelesaikan dendam antara dirinya dan sekte Heaven Mending. Itu benar juga. Kamu adalah kamu, aku adalah diriku sendiri. Ini benar bahkan jika aku merasa telah mempermalukan guruku, jadi aku selalu ingin kembali untuk menghiburnya. Kakek hantu berkata sambil menghela nafas. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Si Hao menatapnya dengan penuh keraguan. Karena seorang wanita dari negara surgawi, saya diusir dari sekte Mending Surga sebagai murid yang diasingkan. Setelah itu, saya kemudian dibunuh olehnya dan orang lain bersama-sama di alam bawah ini. Dengan betapa luar biasanya dia pasti masih hidup. Ketika Si Hao mendengar ini, dia menjadi tercengang. Kata-kata ini sangat sederhana, tetapi prosesnya pasti rumit dan penuh dengan kebencian dan dendam.
Guru saya seharusnya sudah meninggal, jadi tidak ada artinya bahkan jika saya kembali ke sekte mending surga. Namun, wanita itu masih hidup. Saya ingin menyelesaikan banyak hal, tetapi hari kita bertemu lagi tidak akan datang. Dia berasal dari alam yang lebih tinggi, tetapi meninggal di wilayah gurun. Kehidupan tambang ini, biarkan saja berakhir seperti ini. Tubuhnya mulai tidak jelas. Perlahan-lahan menjadi lebih redup, seolah-olah akan menghilang. Senior, Si Hao berteriak. Halaman suci kuno memiliki teknik penyembuhan surga, tetapi melihat bagaimana kemungkinan besar Anda bertentangan dengan mereka, tidak mudah bagi saya untuk memberikannya kepada Anda juga. Sosok kakek hantu menjadi semakin tidak jelas. Aku akan memberikan pedang ini padamu. Itu disatukan dari campuran surgawi paruh Phoenix dan tanduk unicorn. Kata kakek hantu. Pedang patah hitam itu terbang, mendarat di tangan Si Hao. Dia cukup akrab dengan pedang patah. Bagian dari pedang yang patah ini rusak, dan itu disatukan oleh plester transparan. Dan sekarang, kakek hantu mengatakan bahwa itu disatukan oleh campuran paruh Phoenix dan tanduk unicorn, memberinya sedikit kejutan. Bahan-bahan itu pasti mengguncang dunia. Kakek hantu, akan ada hari di mana aku akan pergi ke alam yang lebih tinggi. Saya akan membawa pedang patah ini ke negara surgawi untuk membantu Anda menyelesaikan berbagai hal. Kata Si Hao. Alam yang lebih tinggi. Aku hampir lupa tentang tempat itu. Namun, seharusnya masih ada beberapa orang yang masih mengingatku. Saat mengucapkan kata-kata ini, mata kakek hantu menjadi sangat cerah. Namun, pada akhirnya, tubuhnya masih berserakan, menghilang selamanya dari dunia ini. Si Hao merasa kecewa dan frustrasi. Seorang individu yang kuat telah menghilang begitu saja, membuatnya menghela nafas dengan penyesalan. Namun, dia belajar dari kata-kata terakhir kakek hantu bahwa dia pasti memiliki masa lalu yang sangat indah. Mungkin masih ada beberapa tempat di alam yang lebih tinggi di mana legendanya ada. Hanya, mereka yang dicintai surga mati muda. Pada akhirnya, dia masih jatuh. Aku benar-benar tidak pernah mengharapkan hal seperti itu. Sosok ras manusia paling mempesona di zaman kuno yang dengan paksa mendorong kembali talenta surgawi di antara rekan-rekannya benar-benar berakhir seperti ini, hehe. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sesosok muncul di langit yang jauh, berjalan selangkah demi selangkah di udara. Matahari hitam yang sangat besar dapat terlihat di belakang individu ini, memberikan sosok ini penampilan yang agak menyeramkan. Pikiran Si Hao bergetar dalam hati. Sebenarnya ada dewa lain yang muncul. Yin Yi benar-benar menyedihkan, mati di sini karena surat wasiat. Dia pasti mati dengan keluhan yang tersisa. Ini adalah laki-laki. Matahari besar di belakangnya terbentuk dari bunga matahari hitam. Kamu melihatnya mati, tetapi kamu bahkan tidak akan membantunya. Si Hao bertanya. Aku datang terlambat dan hanya bisa melihat adegan terakhir dari kejauhan, hehe. Apalagi jika aku mendekat sedikit, aku juga akan selesai, tahu. Laki-laki ini tertawa ketika dia berbicara, tampak bersukacita atas kemalangan orang lain. Yin Yi sangat berdarah dingin. Siapa yang tahu jika akan ada hari ketika dia bergerak pada orang-orangnya sendiri. Mati sedikit lebih awal juga tidak terlalu buruk. 5 dari 7 dewa meninggal. Sekarang hanya ada 2 yang tersisa, apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Si Hao berkata dengan dingin. Bukankah lebih baik 8 wilayah hanya memiliki beberapa dewa? Jika kami menemukan peluang alami itu, akan mudah untuk membaginya juga. Siapa tahu, mungkin suatu hari, saya mungkin bisa menjadi makhluk tertinggi yang tak tertandingi juga. Pria itu berbicara dengan senyum tipis. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Master Sekte Alam yang lebih tinggi berperang melawan kehendak surga, dan sebagai hasilnya, 7 dewa ini bisa selamanya tinggal di alam yang lebih rendah. Mereka bisa tinggal di sini selama beberapa ribu tahun, dan jika vitalitas mereka cukup besar, bahkan mungkin lebih dari 10.000 tahun. Sementara itu, di masa lalu, mereka hanya bisa menggunakan metode terbatas waktu rusak hukum alam langit dan bumi untuk membuat beberapa ahli turun selama beberapa bulan, atau paling banyak 1 atau 2 tahun.
Jika 7 dewa hidup, mereka memiliki lebih dari cukup waktu untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Para dewa yang terkumpul di dalam 8 wilayah, bidak catur dan ahli dari berbagai sekte yang diatur, semuanya telah dibunuh atau ditangkap. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi di alam bawah, 7 dewa pasti bisa mengendalikan alam bawah. Bunga matahari hitam berakar di kehampaan. Dengan cepat memperpanjang akar hitamnya untuk membatasi si Hao. Setelah kamu membunuh murid Taman Bunga Matahari Iblisku, Tuan klan kami secara khusus menginstruksikanku untuk membunuhmu secara pribadi. Sepertinya saya akan bisa memenuhi janji itu, kata pria ini. Dia berdiri di atas bunga matahari hitam dan memandang rendah si Hao. Si Hao menghindari akar tebal itu dan diam-diam memasukkan pil kelahiran kembali kecil ke dalam mulutnya. Wajah pria berpakaian hitam itu membawa senyum dingin. Dia mengulurkan tangan besar dan langsung menamparkan. Kabut hitam membanjiri langit. Seolah-olah tangan iblis turun dari luar wilayah itu, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Si Hao bergeser ke samping dan menghindari tangan besar itu. Dalam kehampaan, bunga matahari hitam mengambil akar tangkai demi tangkai. Mereka menutupi semuanya, sepenuhnya mengisi tempat ini untuk menjebaknya di dalam. Seluruh tubuh si Hao bersinar, menjadi sangat cemerlang. Aura kehidupan yang kuat melonjak dalam dirinya. Dia masuk ke ranah ahli tertinggi tanpa ketegangan, segera menjadi jauh lebih kuat. Apakah Anda datang untuk mengantarkan saya biji bunga matahari? Dia mengejek. Setiap pori di tubuhnya melonjak dengan esensi spiritual. Tidak mungkin seseorang dapat sepenuhnya menyerap semua khasiat medis. Si Hao menggunakan kesempatan terobosan ini untuk mengubah bagian kekuatan obat yang belum larut menjadi kekuatan surgawi sebelum menyerang ke arah pria berpakaian hitam itu. Dia berubah menjadi kunpeng berbentuk manusia dan mulai dengan panik menggunakan kekuatan obat ini, menentang langit saat dia bergegas keluar. Bahkan secercah cahaya berani mencoba dan bersaing dengan bulan yang cerah. Benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Laki-laki dari Taman Bunga Matahari Iblis tertawa dingin. Dengan lambaian lengan bajunya, badai besar dan dahsyat menyapu keluar. Dia mengulurkan tangan dan meraih ke arah Kunpeng. Si Hao mengaktifkan pakaian emas yang tidak tahan lama. Api surgawi melonjak dan pancaran tak berujung mengalir ke langit. Gelombang kekuatan surgawi yang tak terbatas ini segera menghancurkan lengan pria itu, menyebabkan telapak tangannya basah oleh darah. Laki-laki Taman Bunga Matahari Iblis segera terkejut. Pihak lain secara tak terduga memiliki aura dewa. Ini terlalu tiba-tiba. Si Hao meletus ke puncak kekuatannya. Serangan pertama ini belum berakhir. Dia berubah menjadi kunpeng yang berbentuk manusia dan bergegas ke atas. Dengan sayap di belakangnya, dia menampilkan teknik kunpeng. Simbol tak berujung muncul dan menyerang keluar. Sementara itu, di sisinya, pedang patah, pedang ajaib emas negara batu, tombak surgawi pelindung negara dan senjata lainnya bergegas bersama untuk menyerang. Cahaya surgawi meletus tanpa henti. Meskipun laki-laki Taman Bunga Matahari Iblis bereaksi dengan cepat dan mundur, bagaimana dia bisa lebih cepat daripada teknik kunpeng? Sekarang, dilengkapi dengan alam dewa dan tubuh emas abadi, itu menjadi lebih cepat. Pria berpakaian hitam itu berteriak. Di sekelilingnya, bunga matahari hitam tak berujung muncul. Mereka tumbuh dengan panik untuk memblokir serangan si Hao. Mata si Hao bersinar. Dia meraih salah satu artefak magis di sekitarnya. Itu adalah negara yang melindungi halberd suci yang berwarna hitam gelap hingga kemasan. Ini melepaskan pancaran cahaya. Itu meretas secara horizontal dan vertikal, memusnahkan banyak bunga matahari hitam. Tempat ini menjadi kacau. Semua jenis lampu terbang dengan tidak teratur. Membunuh. Si Hao berteriak keras. Rambut kepalanya berdiri, dan pupil matanya melebar marah. Tombak besar di tangannya menebas dengan ganas. Dengan kekuatan kunpeng, itu meletus dengan kekuatan ofensif terbesar. Pria ini meraung marah. Dia juga menjadi marah. Simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, dan matahari besar meletus di belakang tubuhnya. Bunga matahari iblis yang dia haluskan sendiri muncul untuk memblokir halberd surgawi. Kedua pihak bertabrakan. Matahari hitam besar bergoyang maju mundur.
Beberapa daunnya layu, berubah menjadi api hitam yang membakar dengan ganas. Mereka mengepung ke arah Si Hao. Teriak Si Hao. Sepasang sayap Kunpeng bergerak di belakangnya. Energi tak berujung meletus, dan energi yin dan yang berputar, menyebarkan api. Dia membantai jalannya ke depan. Bilah tombak yang mempesona dan kekuatan Kunpeng yang tak terbatas meletus pada saat yang sama, berubah menjadi kilat kehancuran. Listrik yang kuat melonjak ke depan. Laki-laki berpakaian hitam itu batuk darah dan dengan cepat mundur. Di bawah jenis kekuatan tirani ini, bahkan dia akan sangat menderita. Si Hao bergegas menghadapi individu ini secara langsung, benar-benar bangkrut. Dia tidak memiliki rute mundur, dan dia harus berjuang dan menang untuk keluar dari situasi mematikan ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk keluar hidup-hidup. Sementara itu, di bawah perubahan mendadak, laki-laki Taman Bunga Matahari Iblis yang awalnya percaya diri dengan kemenangannya dan bertindak tinggi dan perkasa tiba-tiba mulai panik. Dia tidak ingin terluka, atau bagaimana dia bisa bersaing untuk supremasi di sini di alam bawah dan mendapatkan manfaat terbesar. Dia takut setelah dia menjadi lemah, dia akan disingkirkan oleh para dewa lainnya. Justru sikap inilah yang membuat Si Hao semakin percaya diri. Sementara itu, laki-laki berpakaian hitam terus mundur-mundur. Di sisi Si Hao, pedang ajaib emas surgawi terbang keluar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya pelangi surgawi dan menembus bahu pria itu, menyebabkan darah tumpah ke seluruh tubuh dewa. Pria berpakaian hitam itu berteriak keras, menunjukkan ekspresi marah. Dia begitu kuat, namun dia terluka oleh secercah cahaya ini. Dia benar-benar marah sekarang. Dia tahu bahwa dia harus membalikkan situasi ini, atau hasilnya tidak akan terpikirkan. Seluruh tubuhnya bersinar dan api surgawi berkobar. Dia meletus dengan aura yang paling kuat. Bunga matahari hitam muncul. Itu berubah menjadi matahari surgawi hitam dan mengelilinginya. Dia akan melakukan pertempuran yang menentukan melawan Si Hao. Selain itu, ratusan hingga lebih dari 1000 garis cahaya hitam terbang menuju Si Hao, menempatkannya dalam bahaya besar. Mereka sebenarnya adalah biji bunga matahari, masing-masing dari mereka membawa gelombang esensi spiritual saat mereka ditembakkan. Mereka kemudian meledak di udara, berubah menjadi cahaya pedang. Luka muncul di wajah dan leher Si Hao. Dia baru saja disikat oleh serangan ini, namun mereka hampir menembusnya. Sementara itu, pria berpakaian hitam itu mundur. Dia ingin menciptakan jarak yang cukup aman untuk menyesuaikan diri sebelum melanjutkan pertarungan. Mata Si Hao bersinar cemerlang. Dia seperti bayangan yang mengikuti tubuh, tidak membiarkannya melepaskan diri dari tempat ini. Teknik Kunpeng ditampilkan hingga batasnya. Sayap-sayap surgawi itu bergerak, membentuk energi yin dan yang. Mereka berdua meletus dengan kekuatan ofensif yang paling kuat. Dengan kepakan dari dua sayap, biji bunga matahari yang memenuhi langit akhirnya hancur, dan kemudian mereka menebas pihak lain seperti dua bilah surgawi. Laki-laki berpakaian hitam itu memegang bunga matahari. Itu adalah tubuh utamanya. Simbol hitam berdesir keluar dan dengan cepat menyebar. Daun-daun yang beterbangan dalam kekacauan terus-menerus layu dan bunga api beterbangan kemana-mana. Dia meraung, menunjukkan kemampuan surgawi yang luar biasa. Seluruh sosoknya mulai terbakar, dia akan bertarung sampai mati. Matilah. Si Hao berteriak keras. Dia menekan ke depan, kedua sayap membanting bersama, menggabungkan yin dan yang. Sebenarnya ada beberapa energi kacau yang tersebar keluar. Kekuatan melonjak sangat. Ini adalah keterampilan ofensif terbesar teknik ini. Tidak ada cara bagi pria ini untuk menghindari serangan ini. Kedua sayap menghantam lengannya, membuat seluruh tubuhnya sangat terguncang. Bunga matahari di depannya layu, dan lengannya segera meledak. Luka-lukanya juga memburuk dengan cepat. Setengah dari tulang tubuhnya patah, dan ada potongan besar daging yang dimutilasi padanya. Inilah tepatnya teknik Kunpeng, teknik dengan kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Meskipun Si Hao bukan dewa sejati, dia masih menghasilkan hasil yang mengerikan ini. Anda harus memahami bahwa makhluk dengan nyala api surgawi mereka akan sangat berbeda. Mereka akan memiliki kekuatan yang jauh melebihi kekuatan alam fana.
Tokoh tingkat raja dan ahli tertinggi hanya bisa memandang mereka dan menawarkan pemujaan mereka. Itu juga karena perbedaan besar dalam kekuatan, kesenjangan besar di antara mereka, yang membuat mereka mendapatkan gelar dewa. Mereka terlalu sulit untuk ditentang. Inilah perbedaan antara dewa dan manusia. Meskipun Si Hao meminjam kekuatan tubuh emas abadi untuk meningkatkan kekuatannya, pemahamannya terhadap misteri dan simbol hukum alam yang mendalam masih sangat kurang. Mampu menghasilkan hasil seperti ini sudah sangat mencengangkan. Laki-laki berpakaian hitam terbang keluar, darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Dia memantapkan dirinya, dan dengan tatapan menakutkan, dia dengan galak mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu pasti akan mati." Dia membuang semua ide lain dan memperlakukan ini seperti pertempuran hidup dan mati. Dia mulai menyalakan semua kekuatannya, mengabaikan harga yang harus dibayar untuk melakukannya. Pada saat itu, seberkas cahaya yang menyala turun dari langit. Matahari di langit melepaskan seberkas cahaya surgawi yang menakutkan. Laki-laki berpakaian hitam tampaknya telah menyatu dengan matahari surgawi. Dia berjalan sambil mengendarai api yang mengamuk, setiap inci dagingnya melonjak dengan api surgawi. Pergi ke neraka. Ini adalah teknik tabu dari Taman Bunga Matahari Iblis, yang menggunakan harga dirinya sendiri. Itu terhubung ke matahari surgawi, meminjam kekuatannya yang kuat untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Pada saat ini, teknik Kunpeng Si Hao menunjukkan kekuatan terbesarnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan dengan ganas mengelilingi pria ini. Cahaya berapi-api melonjak di sekitar pria berpakaian hitam ini. Api yang mengamuk berkobar, dan di bawah, puncak gunung berubah menjadi abu dan langsung terbakar menjadi ketiadaan. Adapun danau besar, dengan cepat menghilang, benar-benar mengering. Tempat ini berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya surgawi mengalir ke surga. Matahari sepertinya akan jatuh dari langit dan menyatu dengan laki-laki berpakaian hitam. Kekuatan mengerikan meletus. Ini adalah pertempuran besar yang mengejutkan yang mengguncang semua arah. Itu menarik perhatian beberapa kekuatan besar. Mereka semua sangat terkejut. Si Hao menentang dewa. Dia kembali hidup-hidup. Rumor mengatakan bahwa dia dikejar oleh 3 dewa, namun dia tiba-tiba muncul kembali dan memulai pertempuran melawan dewa iblis. Pertempuran ini sangat intens. Si Hao menggunakan metode paling kuat sejak awal tanpa menggunakan teknik normal sama sekali. Dia menggunakan semua yang dia miliki untuk membunuh dewa ini. Ketika kekuatan Kunpeng sedikit habis, Si Hao menampilkan tekniknya yang paling kuat tanpa ragu-ragu. Begitu jarak antara mereka berdua tertutup, dia menggunakan teknik berharga reinkarnasi. Tulangnya yang tertinggi bersinar. Sejumlah besar simbol meletus, membentuk selembar tulisan suci yang mengukir dirinya sendiri dalam kehampaan. Itu kemudian membentuk tungku yang mengelilingi pria berpakaian hitam di dalamnya. Si Hao sangat gugup. Lagi pula, dia masih belum menyalakan api surgawinya, jadi pemahamannya tentang simbol dan hukum alam jauh dari sebanding dengan pihak lain. Dia takut bahwa misteri mendalam tulang ini akan kehilangan keefektifannya. Pria berpakaian hitam itu berteriak keras. Dia dikejutkan oleh simbol makhluk tertinggi dan terbungkus di dalamnya. Tubuhnya cepat menua, dan dagingnya mulai layu. Vitalitasnya mulai sangat habis. Saat ini, nyala api esensi matahari yang tak tertandingi bahkan merugikan dirinya sendiri. Kulitnya mengering, dan tubuhnya sudah setengah runtuh. Rambut kepalanya berubah menjadi abu-abu. Itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Si Hao ditinggikan dengan sukacita. Meskipun dia belum menyalakan api surgawinya dan pemahamannya tentang hukum alam masih kurang, tulang makhluk tertinggi tumbuh dengan sendirinya tanpa membutuhkan dia untuk mengoperasikannya. Selama dia memiliki tulang ini dan mengumpulkan cukup kekuatan suci, itu akan mampu menunjukkan kekuatannya. Sepertinya kekhawatirannya tidak perlu. Melalui dukungan dari tubuh emas abadi, dia berturut-turut memberikan kerusakan serius pada lawannya. Pakar Taman Bunga Matahari Iblis mengeluarkan raungan marah. Dia tidak pernah berharap akan ada hasil seperti ini. Dia awalnya berada di puncak hidupnya, namun sekarang, dia menua dan vitalitasnya memudar. Si Hao secara alami tidak akan membuang waktu.
Kekuatan pemulihan makhluk yang menyalakan api surgawi mereka sangat mencengangkan, jadi ini adalah kesempatan yang mungkin akan segera hilang. Dengan negara yang menekan tombak di tangan, dia bergerak maju. Sebuah puter dengar, dan sebuah kepala jatuh langsung ke tanah. Pakar The Demonic Sunflower Garden meraung marah. Meskipun kepalanya telah dicabut, suaranya terus bergema di langit. Si Hao tidak berhenti di sini. Dia melemparkan dirinya ke atas dan menebas dengan pedang hitam yang patah. Dengan suara pu, tengkorak itu langsung terbelah menjadi dua. Darah mengalir kemana-mana dan cahaya surgawi menerangi seluruh tempat ini. Itu adalah hal yang baik bahwa dia juga cepat. Begitu dia meretas, tubuh, serta bagian tengkorak kembali ke keadaan muda mereka. Esensi spiritual bergolak dan vitalitas ahli Taman Bunga Matahari Iblis melonjak seperti lautan. Si Hao terkejut. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, dia mungkin benar-benar tidak akan bisa melenyapkan orang ini. Pakar Taman Bunga Matahari Iblis ini pulih terlalu cepat, layak dikenal sebagai eksistensi yang menyalakan api surgawinya. Bahkan pada saat ini, si Hao tidak berhenti. Tubuhnya meledak dengan cahaya, menampilkan teknik Xuanni. Dia membawa kilat tak berujung bersamanya dan meledakkan tengkorak yang telah diiris. Roh primordial di dalam telah lama terguncang. Si Hao melakukan semua yang dia bisa untuk menyerang, terus-menerus mengirimkan petir ke bawah untuk membasmi roh ini dan selamanya menyingkirkan potensi bencana di masa depan ini. Aku tidak mau menerima ini. Saya benar-benar mati di bawah tangan seorang ahli tertinggi kecil. Pria berpakaian hitam itu meraung. Sebuah hong terdengar. Semangatnya mulai membara, dan sementara itu, tubuh yang ditemani oleh bunga matahari hitam juga ikut tersulut. Kemudian, mereka meledak bersama, mengirimkan kekuatan surgawi yang meledak tinggi ke langit. Dia menghancurkan dirinya sendiri. Dunia ini terang benderang dan gemerlap dengan cahaya, menerangi seluruh pegunungan. Puncak gunung itu seperti kertas saat meleleh, menghilang dari tempat ini. Betapa menakutkan. Dewa yang menghancurkan diri sendiri. Batu kecil itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar memaksa dewa sampai ke ujung talinya, menyebabkan dia menghancurkan diri sendiri. Semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Ini terlalu mengejutkan. Si Hao batuk darah. Dia menggunakan teknik gerakan Kunpeng untuk melarikan diri dengan cepat pada saat bahaya yang akan segera terjadi. Tetapi dia masih terperangkap dalam radius ledakan dan hampir hancur berkeping-keping. Dia berkelok-kelok melintasi langit dan mundur lebih dari 100 li. Dia jatuh ke wilayah pegunungan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia hampir mati di sini. Penghancuran diri seorang dewa benar-benar menakutkan. Jika bukan karena si Hao cukup cepat, melarikan diri dari pusat badai, dia pasti akan mati. Bahkan dengan tubuh emas abadi, luka-lukanya masih parah. Darah dimuntahkan begitu dia membuka mulutnya. Tubuhnya tergeletak di tanah begitu saja. Bahkan sangat sulit baginya untuk bergerak. Hanya setelah 1 jam berlalu, si Hao naik kembali dengan susah payah. Dia mengeluarkan seteguk batu giok hitam berkilau seperti biji bunga matahari dan melemparkannya ke mulutnya untuk mengisi kembali kekuatan surgawinya. Kemudian, dia duduk di sini untuk pulih. Sangat berbahaya, saya hampir mati. 4 jam kemudian, si Hao berdiri. Bahkan tubuh sekuatnya hampir pecah, dan dia benar-benar nyaris tidak bertahan. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan kemudian menghilang ke kejauhan. Berita itu tampaknya telah menumbuhkan sepasang sayap saat menyebar ke seluruh bagian dunia, menimbulkan kejutan besar dan alarm kemanapun ia pergi. Batu kecil, secara tak terduga membantai seorang dewa. Baik, ini benar-benar membantu kita melampiaskan sedikit kebencian. Dewa-dewa itu, demi turun ke alam bawah, melakukan pengorbanan darah di wilayah banjir. Berapa banyak orang yang meninggal dengan menyedihkan sebagai hasilnya. Si Hao baru berusia 15 tahun, namun dia benar-benar membunuh dewa. Ini adalah prestasi yang menantang surga, yang cukup hebat untuk dicatat dalam catatan sejarah. Ini terlalu hebat. Little Stone benar-benar orang yang baik, membunuh dewa yang penuh kebencian itu.
Mendengar informasi ini benar-benar membuatku gembira. Seluruh dunia berteriak dalam kegembiraan. Semua orang pada awalnya tidak percaya, tetapi begitu informasi itu terbukti, mereka merasa sangat gembira. 7 dewa turun ke alam yang lebih rendah dan melakukan hal-hal yang mengerikan kepada orang-orang di dunia ini. Mereka telah melepaskan terlalu banyak bencana berdarah dan pantas dihukum. Ketika Si Hao kembali ke desa, seluruh desa sangat senang. Ketika dia pergi, semua orang merasa sangat gugup, seolah-olah hati mereka terangkat ke tenggorokan. Mereka takut dia akan mati di dunia luar. Ini terlalu hebat. Paman kecil Hao kembali dengan selamat. Sekelompok anak mulai memanjat ke sekujur tubuhnya seperti koala. Semua orang tersenyum. Tidak ada hasil yang lebih baik dari ini. Orang tuamu baru saja pergi, kata kepala Si Yunfeng. Sejak Si Hao memutuskan untuk melakukan pertempuran yang menentukan melawan dewa, Si Ziling dan istrinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegelisahan. Mereka selalu mengejar jejaknya, tetapi setiap kali, mereka akan berakhir dengan tangan kosong dan terlambat selangkah. Misalnya, kali ini, setelah mereka menerima informasi, mereka segera bergegas menuju pegunungan di luar sekte Mending Surga, tetapi mereka selangkah terlambat. Mereka secara pribadi melihat sisa-sisa pertempuran, yang membuat mereka benar-benar terpana. Ini disebabkan oleh Hao-er, dia membantai dewa. Suami istri itu terguncang tak terlukiskan. Hari itu, nama batu kecil itu ditransmisikan ke seluruh dunia. Jenis prestasi luar biasa ini belum pernah terdengar sejak zaman kuno. Dewa pembunuh berusia 15 tahun, ini adalah sesuatu yang langsung keluar dari fantasi. Yang paling penting adalah ada juga 3 dewa yang hilang sebelumnya, semuanya hilang tanpa jejak setelah mengejar Si Hao. Karena itu, ada banyak spekulasi liar yang beredar. Batu kecil menghentikan 7 dewa, memenangkan rasa hormat dari semua orang. Tidak peduli apa, ini adalah penghapusan jahat. Terlepas dari beberapa sekte besar, tidak ada orang yang tidak bersorak kegirangan. Nama batu kecil dengan cepat bergema di 8 wilayah, mengguncang dunia di bawah langit. Semua orang kagum. Si Hao mengatur napasnya. Dia makan beberapa batang obat spiritual dan memetik beberapa daun dari pohon persik suci perak untuk mengobati luka-lukanya. Dia kemudian melepaskan napas lega. Dewa benar-benar tidak semudah itu untuk dibunuh. Anda tidak dapat menempatkan diri Anda dalam risiko lagi. Bertahan lebih penting dari apapun. Dazuang, Pihou, dan yang lainnya mendesak. Mereka semua kembali ke desa juga. Anakku, jangan pergi lagi. Ini benar-benar membuat kami gelisah, beberapa tetua berkata sambil menarik-narik tangan Si Hao. Ketika dia melihat teman masa kecilnya yang telah tumbuh dewasa dan kemudian melihat para senior ini, Si Hao merasa sangat hangat di dalam. Dia tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tidak benar-benar membuat janji. Dia mengeluarkan kotak perunggu berharga dan melepaskan tubuh kedua Yue Chan. Dia memberitahu Harry Ball dan Little Red bahwa jika dia tidak kembali kali ini, maka mereka harus mengantarnya keluar dari Stone Village. Yue Chan tercengang. Apa yang akan dilakukan Si Hao? Segera setelah itu, dia belajar beberapa hal dari desa dan menjadi sangat terkejut. Dia sebenarnya membantai dewa. Jelas bahwa dia masih memiliki satu pertarungan terakhir. Kali ini, hidup dan mati sulit untuk dikatakan. Tindakannya tampak seperti pengaturan pemakaman. Apakah kamu benar-benar akan pergi dan bertarung? Yue Chan bertanya. Dia benar-benar kagum. Batu kecil itu tidak membunuhnya, dan jika dia dikalahkan, dia akhirnya akan meninggalkannya dengan jalan kehidupan. Keadaan pikirannya segera menjadi sangat rumit. Si Hao tidak memperhatikannya. Dia memanggil King Feng dan memberitahunya tentang beberapa tempat khusus di alam bawah yang mungkin mengandung peluang alam yang besar. Ini adalah tempat yang disimpulkan oleh Master Sekte Alam yang lebih tinggi, jadi jika negara menjadi cukup kuat di masa depan, mereka bisa pergi dan menjelajahi daerah itu. Kakak kecil, jangan pergi lagi. King Feng meneteskan air mata. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak oleh isak tangis. Dia tahu bahwa dewa terakhir ini adalah yang paling kuat dan tak tertandingi. Jika Si Hao pergi dan melawannya secara langsung,
kemungkinan besar dia akan mati. Jangan pergi, tidak ada cara untuk memenangkan dewa terakhir. Dia berasal dari Istana Abadi, orang aneh kuno yang telah berkultivasi sejak lama. Kamu bukan lawannya. Hairi Bol juga menghela nafas dan berkata, jika saya punya pilihan, saya pasti tidak akan pergi. Kata si Hao, siapa yang tidak menghargai hidup mereka sendiri dan tidak peduli dengan kematian. Dia secara alami juga tidak ingin menemui kematian. Dia berharap dewa tua itu akan fokus mencari peluang alami dan menjelajahi dunia alih-alih berurusan dengannya. Dengan begitu, mereka berdua bisa hidup bersama secara harmonis. Paman kecil Hao, kamu tidak pergi lagi. Pergilah bersama kami ke pegunungan untuk menjarah sarang burung ganas dan menangkap binatang buas. Sekelompok anak berteriak dengan berisik. Baiklah, aku akan pergi dengan kalian. Dalam beberapa hari berikutnya, si Hao menjelajahi pegunungan bersama mereka, meninggalkan banyak tangis kegembiraan dan tawa, seolah-olah dia telah kembali ke masa kecilnya. Senyumnya sangat brilian. Dia benar-benar ingin tinggal di belakang, benar-benar ingin menghentikan momen waktu ini. Film pun berakhir.